foto posting Pak. Biar orang nyangka saya pinter Pak kalau saya. Agak mirip Aldi Taher ya, cuman kalau dia ibadah ya di posting. Tapi ini pinter kan, pasti pinter. Iya. Suka MC. Iya Pak, Kalau gitu 10 terbaik dulu. Oh, aduh. Tipis-tipis. Pak, saya ngambil minum dulu. Gak bahaya tak? Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau Ganjar Pranowo kembali menjadi perbincangan publik lantaran seperti meremehkan Najwa Shihab dalam acara 3 debat capres di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, Ia mengatakan kalau 10 terbaik maka harusnya menjadi dosen, bukan menjadi MC. Lalu Najwa pun menyanggah bahwa ia bukan MC tetapi jurnalis. Dan jurnalis adalah pekerjaan yang membanggakan. Pernyataan Ganjar yang seolah meremehkan Najwa Shihab tersebut viral di media sosial. Beberapa netizen kembali memposting video saat Ketua Umum PDIP juga meremehkan profesi tukang bakso. Saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan tapi kopi rupane. Maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tukang bakso menjadi sorotan imbas candaan Megawati Soekarno Putri di Rakernas PDIP. Mega berguyon soal calon mantu tukang bakso, ia tidak ingin anaknya menikah dengan tukang bakso. Ketika saya mau punya mantu, saya bilang kepada anak saya, awas lo kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Akan tetapi Megawati mengakhiri Rakernas PDIP dengan menyantap bakso pada Jumat sore. Ocehan Megawati tersebut kontan membuat marah banyak tukang bakso. Hah? Bu? Belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu. Mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat. Orang-orang suka langganan bakso. Sini. Abang tukang bakso, mari sini dengerin berita. Abang bisa jomblo selamanya, kata ibu mertua. Kalau cari mantu yang jualan bakso, katanya ora iso. Padahal kan jualannya tidak pakai judi, gak pakai orang dalam, juga tidak pakai kol. Korupsi. Untuk soal macet juana Pak. Macet juana yang makin parah. Izin mau minta foto Pak. Masih dengar Pak. Ini parah nih. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang kini menjadi Pacapres PDIP, kerap membuat pernyataan kontroversi. Hal tersebut dianggap blunder yang merugikan bagi Ganjar sendiri dan PDIP, sebab pernyataan itu tidak berdampak positif bagi elektabilitas Ganjar sendiri maupun PDIP. Selama ini, Ganjar memang dikenal sedikit sombong dan suka asal ngomong. Melihat perilaku Ganjar Pranowo yang tidak bagus itu, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA melakukan pencatatan pada Juli 2023 lalu. Saat itu tercatat ada 4 blunder yang dilakukan Ganjar. Menurut peneliti LSI, Ganjar harus segera mengubah perilaku yang suka blunder. Pertama, saat podcast bersama Deddy Kobuser, Ganjar mengaku hobi menonton video porno. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih?
Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Menggoreng berita porno ini cenderung tidak menguntungkan Ganjar sebagai capres PDIP 2024, ujar Natalius. Dikatakan Natalius, berita porno yang terus digiring tersebut amat tidak disenangi para ibu rumah tangga. Begitu pula dengan tokoh agama yang bermoral. Berita tentang porno hal yang sangat anti bagi ibu-ibu rumah tangga dan tokoh agama yang bermoral. Menurut Natalius, PDIP di bawah naungan Megawati Soekarno Putri harus cermat dalam menetapkan pilihan pada Pilpres 2024. PDIP mesti cermat karena mulai gosip dan viral di ibu-ibu muslimah, wanita Kristen, bisa-bisa Ganjar kalah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga capres dari PDIP pernah mengungkapkan hal mengejutkan saat hadir dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ia secara terang-terangan mengaku suka menonton film porno. Menurutnya kesukaannya itu tidak ada masalah. Ganjar Pranowo tampaknya tidak malu untuk mengungkapkan hal tentang dirinya. Ia mengaku menyukai film porno saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah ini tidak melihat adanya kesalahan jika suka menonton film porno. Menurutnya, akan bermasalah jika video porno disebarkan di media sosial atau ke orang lain. Kalau saya menonton film porno, salahnya di mana? Saya dewasa, punya istri. Yang nggak boleh itu saya kirim-kirim, karena yang mengirim itu kena Undang-Undang ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ketika ditanya alasannya, ia tidak menampik jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa perlu saya sehat, kecuali saya tidak sehat. Kita mengerti studi perkembangan. Manusia itu kebutuhan-kebutuhan ada lidah yang menuntut merasakan masakan. Turun ke perut, lalu di bawah perut itu urusan manusiawi. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Zulhasril Nasir menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa dia suka menonton film bokep bukan saja tidak patut, tetapi juga menggambarkan sikap mental dan moral yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Bangsa Indonesia akan mempertaruhkan masa depannya jika ia terpilih sebagai presiden. Terlalu riskan pernyataan itu dan secara moral tidak bisa dimaklumi. Pengajar FISIP UI itu juga menyatakan, seingatnya Ganjar mengungkapkan hal itu di acara podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier yang kemudian viral. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Sebagai pengamat komunikasi, Zulhasril menilai ketika mengungkapkan pernyataan itu terlihat Ganjar tidak mempunyai beban dan diselingi oleh sikap penuh tawa. Dalam penilaiannya, tidak tergambar beban moral sedikit pun, padahal yang disampaikannya penuh dengan konsekuensi moralitas dan kepatutan. Bagi orang yang tidak punya beban, itulah yang mengherankan, terutama bagi kaum terdidik yang bertanggung jawab atas pendidikan budi pekerti rakyat. Apalagi hal tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang gubernur. Bukan soal hukum boleh atau tidak boleh, tetapi soal etika dan kepatutan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Ganjar adalah tipe pejabat yang kurang menampilkan etika. Ini jelas mempengaruhi karakter dia sebagai pemimpin, terutama jika ia berkomunikasi, terutama saat mengatasi masalah rakyat dan menanganinya. Menurutnya, Ganjar tidak banyak memecahkan masalah, tetapi lebih banyak pada seharusnya rakyat seperti apa. Ganjar dinilai terlalu banyak bicara. Ada kasus kekerasan dan pelanggaran HAM itu yang terjadi di Jawa Tengah. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kedua, Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Hal ini berdampak negatif bagi elektabilitas dirinya dan PDIP. Ucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batu Tulis Bogor. Ia mengatakan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun Ganjar sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kami bahwa ada kekhawatiran karena kalau kita bicara partai politik, setiap survei, setiap sigi yang dilakukan menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik itu sangat buruk. Bahkan tingkat kepercayaan terendah institusi demokrasi itu partai politik, kemudian DPR. Jadi wajar ada kekhawatiran Ganjar petugas partai tidak akan bisa bersikap independen terhadap rakyat. Wajar kan kekhawatiran itu? Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah mana esensi demokrasi. Terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik, sebab kader harus mendapatkan restu dari ketua partai. Ganjar mengatakan sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai kalau tidak ada tanda tangan dari ketum partai tidak akan bisa mendapatkan jabatan publik. Mari kita bicara konstitusi, kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau menjadi gubernur yang tanda tangan adalah ketua partai. Ganjar lantas menjelaskan penetapan capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Silahkan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Menurutnya, seorang kader yang menjadi capres harus mendapatkan restu dari ketua umum partai sesuai konstitusi. Bila tidak mendapatkan dukungan partai, ia memastikan seorang tidak bisa menjadi capres. Sementara, istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia. 2024 Anies Presiden. Insya Allah 2024 Anies Presiden. Maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Kader PAN ini menegaskan amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal, apa yang rakyat minta, jadilah petugas rakyat. Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah berkata, kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Ya, tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Ketiga, ketika Ganjar menyatakan ketidaksetujuannya kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Di Indonesia ini mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Kok aku tumindakmu kosong bagus, kayamu sok polos, tekuli kowe penipu alus, tekuli kowe penipu alus.
Ganjar Pranowo memberikan tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Usai dibatalkan, ia mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI. Drawing Piala Dunia U20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun demikian, FIFA membatalkannya seiring dengan penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap kehadiran Israel di wilayahnya. Ganjar pun juga ikut menentang kedatangan timnas Israel U20. Ia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang berpotensi menyebabkan turnamen batal digelar di Indonesia. Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap timnas Israel U20, termasuk dari beberapa kalangan masyarakat. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis. Ia berharap agar timnas Israel U20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U20 2023. Ganjar mencatut komitmen Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Disebutkan olehnya, hal itu merupakan komitmen dirinya. Semua tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok dan maupun dalam konferensi of the New Emergency Force. Jadi, PDIP ikut amanat Soekarno. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengkritik sikap sejumlah kepala daerah yang mempermasalahkan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia 2020. Hal tersebut menyindir Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Padahal menurut Gibran, para kepala daerah sudah menandatangani government guarantee menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Gibran mengatakan bahwa sebelumnya setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran tersebut sudah menandatangani government guarantee. Gibran menegaskan pihaknya berkomitmen karena telah terpilih sebagai salah satu daerah yang akan digunakan sebagai venue dan direncanakan sebagai final. Ditanya apakah penolakan timnas tersebut salah satu bentuk pelanggaran apa yang sudah ditandatangani, Gibran menyebutkan untuk mengartikan sendiri. Netizen lalu membandingkan bagaimana seumpama yang menolak adalah Anies Baswedan. Pasti hujatan serta cacian tidak akan berhenti sampai 1 tahun. Keempat, ketika Ganjar menghubungi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Ganjar terlihat belusukan ke RW 12 Pademangan Jakarta Utara. Setelah belusukan, Ganjar Pranowo mengaku miris dengan akses air bersih masyarakat yang tinggal di Jakarta Utara itu. Tentu saja komentar Ganjar tersebut membuka aib Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Lalu Ganjar melakukan kunjungan dengan mendatangi tiap-tiap gang sempit di wilayah tersebut. Ia mengatakan karena tidak mudah tinggal perbaikan-perbaikan kebutuhan masyarakat yang sifatnya umum seperti air bersih. Selain air bersih, Ganjar juga menyoroti kesehatan dan pendidikan yang menurutnya masih butuh perbaikan. Tadi orang bicara soal aset sekolah, akses kesehatan, itu menurutnya soal akses. Namun Ganjar belum membeberkan program apa yang akan disiapkan untuk mengatasi permasalahan yang ditemuinya saat melakukan belusukan tersebut. Namun Ganjar seakan abai dengan sebanyak 7.739 jiwa dari 2.613 kakak warga di 4 desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang terdampak kekeringan, menyusul musim kemarau yang mulai melanda wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, sebanyak 105 desa di 20 kecamatan mengalami krisis air bersih. Warga desa Bojong terpaksa mencari air bersih di mata air yang ada di tengah areal sawah.
Jaraknya yang cukup jauh dan berada di persawahan membuat warga harus membawa sepeda motor untuk mengangkut air. Bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terpaksa menggunakan air selokan yang berasal dari limbah buangan rumah tangga untuk mengairi lahan pertaniannya. Hal ini dilakukan agar tanaman mereka bisa tetap hidup hingga masa panen saat musim kemarau. Musim kemarau di Jawa Tengah membuat curah hujan menjadi minim dan mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber air bersih. Meskipun Pemda setempat telah mengerahkan 3 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tapi tetap kurang. Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah menjadi wilayah yang rawan kekeringan. Sedikitnya ada 1.005 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan. Dalam hal ini, ada desa yang tidak masuk dalam wilayah rawan kekeringan, namun karena pompa air dari Panci Mas rusak dan belum ada perbaikan, maka BPBD Kabupaten Cilacap tetap mendukung pendistribusian air bersih di wilayah tersebut. Berapa lama sih Bu nggak ada air bersih di sini? 1 bulan. Kemarin ada, cuma dari PMI ada mati 2 kali ini. Jadi kalau kemarau warga sini seperti apa sih susah airnya Bu? Ya susah banget sih, susah banget. Sukanya dikali, kalau nyuci dikali. Emang kalau ada bantuan itu khusus buat minum. Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menelpon pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Momen itu terjadi ketika Ganjar sedang berdialog dengan pedagang pasar. Ganjar juga sempat menanyakan keberadaan Sekda DKI Jakarta, Joko Agustiono. Nampaknya Joko tidak bersedia di dekat Heru sehingga Ganjar menutup teleponnya. Kemudian, Ganjar mencoba menelepon Joko langsung menggunakan ponselnya, tetapi tidak kunjung diangkat sehingga ia melanjutkan perbincangan kembali dengan para pedagang. Beberapa menit kemudian, salah seorang pria berkaus hitam menyodorkan ponsel ke Ganjar. Ia menyebut ponsel itu sudah tersambung dengan Joko. Ganjar pun menyampaikan sejumlah persoalan yang dihimpun dari para pedagang. Salah satunya soal retribusi yang dinilai terlalu memberatkan pedagang. Ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari. Permasalahan pertama, mereka para pedagang menyampaikan retribusi itu berat. Boleh nggak diringankan? Tanya Ganjar. Joko lalu menjawab enggak. Ganjar juga mendorong Joko agar konter kartu Jakarta Pintar, pangan murah dibuka lagi di Pasar Anyar Bahari. Nanti koordinatornya siapa? Nanti aku kasih nomor koordinator ke Pak Sekda. Joko lalu menjawab, siap, nanti suruh ketemu saya di mana gitu. Ganjar sendiri tiba di Pasar Anyar Bahari sekitar pukul 8 menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Bukan kali ini saja Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Jakarta. Sebelumnya, Sayangmu kok hapus, tumindakmu kok sok bagus, gayamu sok polos, jebule kowe penipu alus, jebule kowe penipu alus. Marcel, boleh pinjam duit nggak Pak? Urus. Buat apa minjem duit? Buat bangsa dan negara. Bangsamu aja banyak utang, mau ditambah-tambahin lagi. Ajar Pak. Bangsa dan negara siapa? Kita semua bangsa dan negara kita. Bersih kamu. Ajar Pak. Ajar. Kenapa dia menangis? Benar ini bukan bangsa dan negara kita. Kenapa hanya dia pakai tongkat? Ini bangsa sudah mau hancur. Kalau semua orang-orang yang mau memperkaya diri, kamu jangan sok peduli. Jangan sok peduli. Bungamu, buang semua. Sosok mau mengharumkan nama bangsa. Sosok utang buat negara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik warga Jakarta yang tengah berolahraga bersama di kawasan GBK. Tampil dengan kaos putih bertuliskan Merdeka dan topi terbalik, Ganjar Pranowo tampak merespon masyarakat dan berbincang-bincang. Sesekali, Ganjar menerima jabatan tangan hingga swafoto bersama masyarakat. Ganjar pun sempat mengabadikan momen lari paginya bersama warga, lalu membagikannya di akun Twitter miliknya.
Dalam utasan tersebut, tampak beberapa foto yang memuat interaksi Ganjar dengan warganya. Postingan ini pun mendapatkan respon dari masyarakat. Salah satunya cuitan Eko Jones. Ia menuliskan, warganya kebanjiran, gubernurnya dapat penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian sebagai provinsi berkinerja terbaik. Ia juga mentweet salah satu akun bernama Azari, kejadian hari Jumat 28 April jam 5 pagi di sekitar Sayung sampai Semarang, belepotan ngurus Jateng, ditugaskan ngurus Indonesia. Banjir Pak Polisi. Waduh, ini Pak Gubernur, selesaikan dulu persoalan Jawa Tengah. Kayak begini ini bagaimana ini Pak Gubernur? Ini jalur Semarang Demak banjir Pak Polisi ya. Jalur Semarang Demak banjir, Demak Semarang juga banjir kayak seperti ini. Ini kasihan warga Sayung Kabupaten Demak, kasihan. Selain itu, banyak cuitan netizen yang meminta agar Gubernur Jawa Tengah tersebut membenahi kondisi di Jawa Tengah. Pasalnya, sejak dipimpin oleh Ganjar Pranowo, Jawa Tengah tidak mengalami perubahan. Bahkan, beberapa masyarakat berkomentar agar Ganjar Pranowo lari pagi di daerah Jawa Tengah supaya tahu bagaimana kondisi Jawa Tengah. Tidak malah lari pagi di Jakarta yang sudah diperbaiki oleh Anies Baswedan. Berat bangun tadi sumber mobil halus. Ganjar Pranowo kembali membuat ribut jagat media sosial. Pasalnya, dalam cuitannya, ia mengaku ingin jalan sehat tanpa mengerahkan pasukan. Nyatanya, netizen membongkar bahwa massa yang mengkerubuti Ganjar Pranowo adalah massa settingan yang telah dikerahkan. Tentu saja, akibat postingan tersebut, Ganjar Pranowo dibully netizen. Dalam cuitannya, Ganjar menuliskan, niatnya ke GBK cuma mau lari pagi, tapi malah seperti ini. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Tentu saja netizen langsung mengkerubuti. Salah satunya hukum milik penguasa. Ia mentweet pemain sirkus kejar tayang. Kemudian netizen mau berhenti merokok, cuma tapi pada pakai atribut partai. Niat itu mah pak. Kemudian cek, ngapunten pak, saran mawon, ajeng jogging ting daerah iki ambak mawon, kalih nyawang dalanan rusak. Netizen Singha menuliskan, hahaha, jangan-jangan kamu cuma pengen jadi viral dengan viral bersinar di GBK sekarang ini. Tapi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya. Di Java menuliskan, ojo ngapusin doro, sebab kata orang berilmu kebohongan itu gerbangnya neraka, sambil menyertakan capturean dari akun 2045 TV. Siapa yang minggu pagi besok mau jogging bareng Mas Ganjar, YTH pimpinan organ relawan,
Untuk memeriahkan acara Car Free Day dan jogging di GBK bersama Mas Ganjar, mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan berolahraga bersama Capres Kebanggaan Kita, Minggu 30 April 2023 jam 6 pagi. Catatan tebal, dress code pakaian olahraga bukan seragam organ relawan.